Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Safira dengan NPM 2340148114. Di video ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema Break-Even Point untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Analisis Laporan Keuangan kelas A2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ashari Sofyaun SPDMM. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan pemahaman saya tentang materi break-even point dari segi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel beserta contoh kasusnya. Jadi break-even point ini biasa disingkat BEP, yakni adalah titik di mana suatu usaha itu dalam kondisi tidak untung dan tidak rugi. Artinya, pada titik ini total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Kalau penjualan berada di bawah titik break-even point, maka usaha akan mengalami kerugian. Dan sebaliknya juga, kalau usaha melewati titik break-even point, maka usaha akan mendapatkan keuntungan. Konsep ini sangat penting untuk diketahui oleh para pelaku usaha karena bisa digunakan untuk mengetahui batas minimal penjualan agar usaha tidak mengalami kerugian. Selain digunakan untuk mengetahui titik impas, break-even point juga memiliki manfaat lain dalam pengambilan keputusan usaha. Pertama, break-even point membantu pengusaha dalam menentukan target penjualan usaha. Dengan mengetahui jumlah minimal penjual agar tidak mengalami kerugian, pemilik usaha bisa menetapkan target yang lebih realistis per bulannya. Kedua, break-even point berguna untuk mengevaluasi kelayakan usaha. Jika break-even point terlalu tinggi dan sulit dicapai, maka pelaku usaha perlu mengevaluasi kembali struktur biaya, seperti menekan biaya tetap atau mencari bahan baku yang lebih efisien. Ketiga, break-even point juga dapat digunakan sebagai pengambil keputusan harga jual. Apabila harga jual dinaikkan atau biaya produksi berubah, maka titik break-even point juga akan berubah. Dengan begitu, pelaku usaha dapat mempertimbangkan apakah perubahan tersebut memberi keuntungan atau justru beresiko. Terakhir, analisis break-even point membantu pelaku usaha dalam menentukan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, terutama saat ingin melakukan ekspansi usaha atau menambah kapasitas produksi. Dengan memahami manfaat break-even point ini, pelaku usaha tidak hanya sekedar mengetahui titik impas, tapi juga dapat menggunakan break-even point sebagai alat perencanaan dan pengendalian titik usaha. Tetapi juga dapat menggunakan break-even point sebagai alat perencanaan dan pengendalian usaha. Dalam perhitungan break-even point, ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah. Walaupun produksi atau penjualan meningkat dan menurun, biayanya tetap. Contohnya adalah sewa tempat usaha dan gaji karyawan. Walaupun penjualannya menurun, harga bayarnya tetap sama. Walaupun usaha sepi ataupun tidak berproduksi, biaya ini harus tetap dibayarkan. Yang kedua ada variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi. Contohnya adalah bahan baku, packing, ongkos kirim gitu. Semakin banyak produksi dan penjualannya, maka semakin besar juga biaya variabelnya. Dan yang ketiga ada mixed cost atau semi variabel. Biaya ini memiliki 2 unsur sekaligus, yaitu unsur tetap dan unsur variabel. Contoh yang paling mudah adalah biaya listrik. Walaupun usaha tidak berproduksi, kita harus tetap membayar biaya listrik. Dan jika produksi meningkat, maka biaya listrik akan meningkat sehingga biayanya juga bertambah. Oleh karena itu, biasanya dalam menghitung break-even point semi variabel melakukan pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabelnya untuk mempermudah menghitung break-even point. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus sederhana dalam kasus break-even point. Misalnya terdapat usaha kopi kekinian. Biaya tetap per bulannya itu ada sewa tempat usaha dan gaji karyawan sebesar 2.500.000. Terus biaya variabel untuk per cupnya dari bahan baku sampai kemasan itu 5.000 per cup. Dan biaya semi variabel untuk listrik dan air sebesar 1 juta. Itu terdiri dari biaya tetapnya 400.000 dan biaya per gelasnya 600 rupiah. Dan harga jual kopinya adalah 10.000 per cup.
Langkah pertama adalah menggabungkan seluruh biaya tetap. Biaya tetap awal tadi 2.500.000 ditambah sama listrik 400.000 sama dengan 2.900.000. Selanjutnya biaya variabel produksinya per cup gelas tadi 5.000 ditambah listriknya Rp600 per cup, jadi totalnya 5.600. Selanjutnya kita hitung margin kontribusinya tadi 10.000 dikurangi 5.600, totalnya 4.400. Selanjutnya menghitung total biaya tetap dibagi sama margin kontribusinya tadi 2.900.000 dibagi 4.400 sama dengan 659 cup. Artinya usaha kopi tersebut harus menjual 659 cup untuk berada di kondisi titik impas, yakni break even point. Jika usaha kopi kekinian ini melebihi 659 cup penjualan selama sebulan, maka akan mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya jika kurang dari 659 cup dalam sebulan, maka akan mendapat kerugian. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa pemisahan biaya variabel dan biaya tetap itu sangat penting untuk mendapatkan hasil break even point. Kesimpulannya, break even point adalah alat analisis yang sangat penting dalam perencanaan usaha. Dengan memahami semi variabel, biaya variabel, dan biaya tetap, pengusaha atau pelaku usaha dapat menentukan target minimum penjualan dan mengurangi kerugian dalam melakukan usaha. Demikian penjelasan saya, semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.